Om Swastiastu, Semeton hebat. Kembali lagi bersama Dubali 1, Dupa Bali nomor 1. Om Swastiastu, Semeton hebat. Kali ini saya sudah bersama anak Agung Aji Mangkutirte. Di sini kita akan berbincang-bincang mengenai fungsi, makna, dan bentuk dari list itu sendiri. Untuk waktunya, saya persilakan untuk Gung Aji menjelaskan atau memaparkan kepada Semeton semua apa itu fungsi dan makna list itu sendiri. Terima kasih. Saya akan mencoba menjelaskan mengenai list itu sendiri. Apa sih sesungguhnya yang dimaksud dengan list? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa list itu sendiri pada umumnya digunakan oleh para pendeta atau pemangku di dalam memercikan atau mencipratkan air suci atau tirta kepada umatnya. Fungsi list itu sendiri juga menjauhkan dari kekuatan-kekuatan negatif yang dapat mengganggu manusia dan tentunya bertujuan untuk memberikan kekuatan dan kesucian lahir dan batin. Berarti fungsi dari list itu sendiri digunakan sebagai mencipratkan air suci kepada umat manusia untuk penyucian diri. Kenten Gung Haji. Betul. Jadi dalam list tersebut pasti ada jenis-jenis list Gung Haji. Apa saja itu jenis-jenisnya Gung Haji? Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa list itu cukup banyak sekali jenisnya ya. Itu ada list senjata, ada list gede atau list senjata, list alit, list gede, dan list agung atau list gede itu sama dengan list agung. Namun untuk di desa kita atau desa kami di Jahem ya, list gede atau list agang itu disebut dengan list busung. Nah, kenapa disebut dengan list busung? Karena jejahitan atau ringitan dari list itu sendiri semuanya menggunakan bahan baku janur atau busung itu sendiri. Nah, biasanya list gede atau list busung itu sendiri dipergunakan apabila ada upacara atau saat melaksanakan upacara-upacara yang lebih besar. Namun apabila upacara yang sifatnya alit atau kecil ya itu digunakan list padma. Nah, juga list agang ini bisa dipergunakan di dalam upacara pengabenan, juga lebih ditingkatkan dengan bahan ron. Nah, itu bisa menjadi pering. Nah, itu. Nah, tetapi kali ini kita akan coba membahas seperti permintaan tadi untuk kita mengupas atau memaparkan sedikit tentang list gede atau list busung. Ya. Nah, kalau kita sekarang berbicara mengenai makna list itu sendiri ya, sebagaimana kita ketahui bahwa list sebagai sarana penyucian memiliki makna sebagai berikut, yaitu yang pertama sebagai penyucian dari segala kekotoran spiritual maupun skala dan niskala. Nah, serta sebagai simbol kekuatan dewata untuk menganugerahkan segala tirta amarta kepada umatnya. Nah, itu sesungguhnya list itu sendiri ya, kalau saya garis bawahi kembali ya, itu udah list itu sebagai penyucian segala kekotoran spiritual atau kekotoran jasmani rohani. Kemudian juga list itu adalah simbol kekuatan dewata ya, untuk menghilangkan malapetaka yang ada pada diri manusia. Di samping itu juga simbol dari dewa itu sendiri. Nah, list itu jejaritannya itu adalah simbol-simbol dari dewata atau dewa-dewa yang kita akan puja dalam membersihkan rohani dan jasmani kita. Ya, berarti fungsi utamanya itu sebagai penyucian ya Gung Haji ya? Ya betul, sebagai penyucian dan atau pembersihan secara spiritual ya, atau membersihkan jasmani dan rohani. Di samping itu juga membersihkan buana agung ini, alam ini, sehingga di dalam upacara itu betul-betul bersih, lingkungan kita menjadi bersih secara spiritual.
Yang mengenai les nih Gung Haji. Les itu dalam jangkauan yang sekepal gini kan banyak itu jejahitannya Gung Haji. Apa saja apa saja jenis les itu sendiri? Ya, kalau kita melihat dari jenis itu ya, jenis les itu sendiri semuanya itu adalah simbol-simbol yang diungkapkan, baik itu simbol tubuh manusia, simbol dari Buana Agung ini, isi Buana Agung ini ya, yang kemudian distilisasi, diperindah untuk dijadikan les atau jejaritan, sehingga les itu sendiri di daerah yang lain dengan di daerah lainnya ya, tidak akan sama, karena itu adalah bagaimana mereka seorang serati ya, boleh dikatakan terinspirasi oleh alam dan isi dari Buana Alit ini, kemudian distilisasi atau diperindah, dijadikan jejahitan, sehingga kemampuan menstilisasi itu tidak sama. Nah, mungkin satu contoh aja, membuat tanggo menek, tanggo tun, atau tangga menek, tangga tun itu mungkin beda-beda ya, jejaritannya beda. Nah, itu ada yang lebih besar, ada yang lebih kecil, ada yang diutamakan tangganya, ada yang diutamakan tiangnya, yang diberikan singgitan. Nah, itu akan berbeda. Nah, walaupun demikian ya, tetapi secara umum isi daripada les itu sendiri adalah sama, nama-namanya mungkin sama, atau maksud dari serati itu sendiri ya, di dalam membuat les itu adalah sama, sudah ada pakemnya apa saja isi dari les gede itu sendiri atau jejaritan les itu sendiri. Yang pertama itu ada lilit linteng, kemudian lawat buah, ya, tangkarigo, ada juga membuat itu tangkar dan ijo ya. Kemudian tipat pusuh ya. Kemudian tipat tipat sesapi, medon, mebuah ya, basang wayah, basang udo, kemudian jan, kemudian ada tulung ya. Itu disatukan dengan seri gulung dan sampat, kemudian bakang-bakang ya, kemudian alit padme, tanggo menek, tanggo tun, kemudian sud ya. Sud ini adalah tangkeh ya, yang di dalamnya berisi 3 buah tipat yang ditusuk menjadi satu, terdiri dari tipat kelanan dan tipat loh dan tipat muaning. Nah, itu. Nah, kemudian ada kayu tula, kayu sisih, kemudian ancak, bingin, lad, ditambah sampat, kemudian kukun kambing ya, uang kepeng, kamen ya, kemudian juga tekap les itu sendiri. Nah, itu dirangkai menjadi satu bentuk les yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa les jajahitan les itu adalah simbol dari Buana Agung dan Buana Alit. Seperti tangkarigo itu kan ada pada diri manusia. Nah, kemudian ada kayu tula, kayu sisih, ancak ya, itu kan simbol dari isi Buana Agung. Nah, itulah jenis dan bentuk-bentuk les yang dipergunakan oleh pemangku maupun pendeta untuk menyucikan Buana Agung dan Buana Alit itu sendiri. Ya. Berarti semua yang ada di alam semesta ini disimbolkan melalui jejahitan itu Gung Haji. Betul. Ya. Tadi sudah Gung Haji jelaskan jenis-jenis dan bentuk-bentuk dari les itu sendiri. Sekarang saya akan bertanya apa makna dari les itu Gung Haji? Baiklah. Kalau kita bicara dari makna les itu sendiri ya, kalau kita bicara makna, bahwa makna itu harus dicari, makna itu sebetulnya sudah melekat pada suatu benda ya. Itu sudah melekat pada suatu benda, dan itu makna itu lebih mengarah kepada simbolisasi atau makna itu sendiri. Makna les itu sendiri adalah suatu perwujudan atau suatu simbol dari apa yang isi bumi itu sendiri, apa yang disimbolkan.
kemudian apa yang ingin dicari melalui simbol-simbol itu sendiri. Nah, itulah kalau kita berbicara masalah makna ya. Nah, kalau kita sekarang lihat dari makna list itu sendiri ya, itu ada namanya tangguh menek ya, sebagai lambang dan permohonan kepada ide Sang Hyang Widi ya. Segala hal yang bersifat kebaikan selalu meningkat gitu. Tangguh menek ya, berarti kita setiap perbuatan yang baik ini selalu meningkat, semakin baik gitu. Terus yang kedua itu tangguh tuwun sebagai lambang dan permohonan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, semoga hal-hal yang bersifat keburukan berkurang atau hilang, bahkan hilang. Itu tangguh tuwun itu. Hal-hal yang sifatnya buruk itu bisa dihilangkan ya. Itu mudah-mudahan melalui percikan list ini ya, Tirta melalui list ini, segala hal yang buruk itu menjadi hilang. Nah, kemudian jan sesapi terbuat dari reringgitan janur sebagai lambang dan permohonan kepada ide Sang Hyang Widi Wasa, semoga tujuan yadnya ini tercapai. Nah, itu jan sesapi itu ya, itu adalah supaya iadnya yang kita lakukan itu apa yang kita harapkan atau apa yang kita inginkan dikabulkan oleh Yang Kuasa. Nah, kemudian lawat buah ya. Itu lawat buah sebagai lambang permohonan kepada ide Sang Hyang Widi, semoga yadnya yang diselenggarakan dapat pahala kebaikan. Nah, itu lawat buah ya, itu supaya berbuah ya. Itu supaya berbuah, iadnya kita itu supaya mendapatkan kebaikan. Selanjutnya adalah lawat nyoh, terbuat dari reringgitan janur juga atau jajahitan janur ya, berbentuk buah kelapa, ditandai dengan menyisipkan sedikit sabut kelapa sebagai lambang permohonan kepada ide Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Betara Brahma yang Maha Pencipta ya. Semoga penyelenggaraan yadnya ini atau yadnya tersebut dapat berjalan lancar. Itu kita melalui lawat nyoh ini kita memohon kepada ide Sang Hyang Widi Wasa dalam manifestasinya sebagai Brahma agar yadnya kita yang kita lakukan mendapatkan kelancaran, tidak ada halangan. Nah, demikian ya. Kemudian tepung tawar, selanjutnya itu adalah tepung tawar ya, sebagai lambang dari keseimbangan hidup manusia, terutama perwujudan ruwa bineda ya. Misalnya ada siang malam, kemudian baik buruk laki perempuan dan seterusnya, itu supaya seimbang. Nah, kemudian ada namanya juga yang disertai dengan daun dap-dap. Di dalam lontar taru Paramana disebut sebagai daun kayu sakti ya, sebagai lambang kekuatan untuk menjaga keseimbangan Trihita Karana ya, dan keseimbangan ruwa bineda. Nah, ini dilambangkan melalui daun dap-dap untuk menjaga suatu keseimbangan Trihita Karana, di mana hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan alam, nah itu supaya seimbang. Nah, ini disimbolkan melalui daun dap-dap sebagai taru Pramana. Nah, selanjutnya kayu tulak sebagai penangkal bahaya atau bahaya. Nah, simbol sebagai penangkal bahaya. Kemudian kayu sisih simbol untuk menghilangkan rasa ego. Dengan kayu sisih itu ya, kalau namanya sisih, menyisihkan rasa ego kita lah. Nah, sehingga diwujudkan melalui jejaritan list itu sendiri. Berarti itu makna dari list itu sendiri, Guanci ya? Iya, betul. Nah, kalau kita berbicara tentang penggunaan list nih, Guanci, apakah boleh kalau kita sudah selesai membuat list nih, apakah boleh langsung dipakai, apa harus diupacarai atau gimana itu? Oke, baiklah. Ya, ini biasanya ya, kalau list gede,
Beda dengan les senjata, mungkin dimohonkan kepada Utara Yang Guru. Kalau kita menggunakan les senjata bagi siapa saja ya, yang penting tahu memujanya itu boleh. Tuh. Nah, tapi kalau untuk les senjata ini ya, itu harus diberikan ada les busung ya, atau les busung atau les gede ini harus diberikan mantra atau dipuja atau dipasupati lah oleh pendeta atau oleh pemangku yang menggunakannya. Nah, itu yang harus dilakukan ya, tidak boleh kita les gede itu tanpa dipasupati dulu atau kita lakukan mesonya. Nah, itu kita harus lakukan. Nah, itu biasanya itu pemangku dan pendeta itu ya, pasti beliau sudah memahami. Nah, sehingga setelah diberikan mantra baru bisa dipergunakan. Ya, sebagai contoh saja mantramnya ya ada sapan lis ya, itu yang biasa gue ngaji gunakan itu adalah Om pengadagin Sangyang Janur Kuning temurun Betara Siwa meraga ide melis-lisan tanggo menek tanggo tuun akawit mas akawit salako kayu tulak kayu sisih kamurugan iko tangkar pepusuh balung tikal balung kegenik basang wayah basang uda nago pasah sejenda indriyo ya metu cangkem peturu cangkem metu irung peturu irung metu karno peturu karno metu soco peturu soco ingsun anyapuhan salo laro rogo dando utpato upodrawo moksah malo malo saking kulon saking kidul saking wetan saking lor saking tengah saking sor saking luhur wastu sidi ya nama swaha. Nah, itu salah satu mantra lis atau sapan lis yang gue ngaji parguna. Sesungguhnya banyak lagi ya, mungkin pemangku yang lain dengan pengalaman yang lain atau pendeta juga dengan lontar yang berbeda ya, mungkin sapannya itu berbeda juga. Nah, itu ya, yang penting tujuannya kan sama. Tujuannya ya betul, tujuannya sama adalah membersihkan lis itu atau sapan lis itu dalam membersihkan lis itu sendiri supaya betul-betul bertuah, nah, bisa dipergunakan oleh umat untuk membersihkan tirta atau air suci. Wah, berarti sangat luas sekali ke ngaji ya makna dari lis dalam upacara agama Hindu. Terima kasih untuk pengetahuannya gue ngaji. Semoga teman semua bisa memahami apa itu makna lis itu sendiri. Ya, terima kasih. Terakhir gue ngaji sampaikan juga ya bagi pemirsa semua, apa yang saya sampaikan tadi ya khususnya kepada adik-adik semua, kepada anak-anak muda sekarang ya, apa yang gue ngaji paparkan sesungguhnya hanya sekelumit ya tentang lis itu. Masih banyak sekali yang perlu dipahami tentang makna lis dan fungsi dari lis itu sendiri. Nah, walaupun demikian ya, saya tidak lupa memohon maaf apabila ada kekurangan-kekurangan di dalam penyampaian tentang lis itu sendiri, dan saya tetap mengharapkan kritik dan sarannya guna membangun pengetahuan kita bersama. Terima kasih. Baik, itulah tadi pemaparan dari makna, fungsi, dan bentuk lis itu sendiri. Akhir kata saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Bagi semeton yang sudah mensubscribe channel ini, semoga selalu dimudahkan dalam hidup dan semoga rezekinya selalu dilancarkan. Om Santi 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 Om.